Yo, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan bahas mengenai film lama sebenarnya tahun 2006, yaitu adalah Superman Returns. Ya, Superman Returns ini adalah film garapan dari Bryan Singer ya. Dan ini adalah merupakan untuk film dedikasi untuk sang Christopher Reeve. Karena kan Christopher Reeve sudah meninggal di tahun 2003 kalau nggak salah, dan itu dirilis di tahun 2006. Itu untuk didedikasikan untuk Christopher Reeve. Dan untuk film Superman Returns ini adalah lanjutan dari Superman kedua. Karena untuk Superman 3 dan Superman keempat itu tidak dianggap sama sekali, karena itu dianggap film yang gagal ya. Dan juga plot twistnya itu waduh hancur untuk Superman 3 dan 4 itu. Gua nonton gitu. Tapi pada saat gua lihat Superman Returns ini ya bagus, sangat bagus ya. Wah, kenapa bagus? Tapi ada kekurangannya di sini. Penasaran seperti apa kisah Superman Returns ini? Langsung kita masuk ke segmen DC Comics Indonesia. Yo, seperti kalian tahu ya bahwa gua akan bahas mengenai Superman Returns ya. Untuk plot twistnya, untuk plotnya sesingkat aja, singkat-singkatnya ya. Jadi ini Superman itu setelah dia kembali dari planet Krypton, karena di akhir Superman yang kedua itu dijelaskan bahwa dia ingin mencari bangsa-bangsa Krypton yang masih selamat nih, masih selamat. Karena di Superman kedua itu kan kalau kalian lihat kan dia kan lagi bertarung sama Jenderal Zod dan juga para pasukan Zod yang lainnya, karena mereka merupakan bangsa Krypton yang selamat. Karena mereka pada saat setelah dikacau Krypton kan, setelah planet Krypton hancur kan, si Zod sama pasukannya itu kan sudah dipenjara di Phantom Zone, oke? Dan itu kan nggak kena ledakan sama sekali dan mereka selamat gitu. Dan juga para tahanan-tahanan yang ada di Phantom Zone. Dan setelah mereka keluar, semua kan keluar kan, semua tahanan Phantom Zone keluar karena mereka menerbangkan sinyal bahwa Kal-El sudah ada di planet bumi gitu, seperti itu. Dan gue lihat situ sih bagus sih untuk endingnya Superman 2 ya. Tapi gue nggak akan bahas itu ya. Gue akan bahas di Superman Returns-nya. Ini adalah lanjutan dari Superman kedua. Setelah Superman sudah di Krypton, dia nggak kerasa bahwa dia sudah menghilang selama 5 tahun. 5 tahun setelah dia bertarung dengan Lex Luthor, setelah dia bertarung dengan Zod, itu akhirnya 5 tahun setelah itu akhirnya dia kembali. Nah, dia kembali itu akhirnya dia ditemukan oleh ibunya si Martha Kent yang berada di Smallville ya, pada situ kan dia jatuhnya di situ di depan. Seperti itu. Dan juga singkat cerita ya, akhirnya si Clark Kent ya, si Kal-El Clark Kent ini akhirnya kembali bekerja di Daily Planet ya sebagai reporter, dan dia menemukan bahwa Lois Lane sudah menikah dengan orang lain. Nah, gua rasa anjir, aduh. Dan juga gua lihat sih untuk pemeran Lois Lane ini cantik banget, sumpah, cocok banget dengan aktor Brandon Routh yang memerankan Superman atau Clark Kent itu ya. Anjir, gila banget, gue suka banget untuk pemerannya, klop gitu loh. Jadi gua suka gitu, ada bawaannya gitu loh. Dan juga pada saat gua lihat si Superman beraksi lagi ya, itu si Clark Kent menemukan ada kertas dari Lois Lane yang memenangkan Pulitzer. Nah, kalau kalian belum tahu Pulitzer ya, Pulitzer itu adalah sebuah penghargaan yang akan diberikan kepada reporter karena dia telah berhasil meraup para pembaca lebih dari kapasitasnya gitu loh. Jadi dia, waduh, gila banget. Dan itu judulnya adalah Why World Doesn't Need Superman. Kenapa dunia tidak membutuhkan Superman? Karena Superman ini sudah menghilang selama 5 tahun. Dan warga Metropolis itu mempertanyakan kemanakah dia gitu loh. Dan seperti itu. Dan juga ya gue lihat sini untuk storynya sih ya bagus-bagus aja sih. Superman kembali, dia menyelamatkan banyak orang, itu bagus sih. Tapi gini, dengan kesan dia menyelamatkan banyak orang, ini adalah identik dari superhero lainnya. Karena kalau gue bandingkan yang ada di Avengers Endgame, Avengers Infinity War, kesan mereka sebagai superhero untuk menyelamatkan orang gak ada. Jadi gue lihat kalau di MCU akhir-akhir ini ya, kayak Endgame, Infinity War, Civil War, itu mereka tidak ada kesan untuk menyelamatkan orang-orang lain. Karena identitas superhero itu ada di situ. Tapi itu ada sibuk dengan perang-perang mereka. Kayak coba di Civil War itu, coba gua nggak tahu tuh, mereka bertemu di airport ya, airport itu mustahil kalau nggak ada polisi, mustahil kalau nggak ada penjaga. Seakan-akan yang punya airport tuh ini gua kasih ini lapangan buat lo tarung ya, Avenger ya. Kesannya lucu gitu loh. Nggak ada yang jaga, mustahil airport itu nggak ada polisi, nggak ada. Oke, kita lanjut lah. Jadi Superman Returns ini gue suka untuk villainnya, ya, villainnya.
Lex Luthor lagi ya. Kita sebagai fans juga rada bosen, why kenapa selalu Lex gitu loh. Dan juga Lex Luthor ini dibangun seperti kayak ada si Superman-nya Christopher Reeve ya. Jadi Lex Luthor-nya ya tua dan juga botak juga ya, sama ya. Dan juga gua lihat sini si Lex-nya itu lebih ambisius daripada yang ada di Superman yang sebelumnya. Karena gini, gue lihat di sini tuh karena dia ingin membalaskan dendamnya kepada Superman karena dia sudah dipenjara selama 5 tahun. Atas dendamnya itu dia ingin menghancurkan Superman, ya kayak seperti awal-awal, tapi dengan rencana yang berbeda, yaitu dia telah menemukan benteng Fortress of Solitude milik Superman. Setelah dia menambahkan sinyal gitu, dan akhirnya dia mempelajari semua ilmu-ilmu pengetahuan dan semua segala politik yang ada di Krypton, dan dia mempelajari semua karena dia ingin mengetahui apa saja kelemahan Superman. Akhirnya dia mengatur semua rencana ya, dengan dia mengambil salah satu kristal yang ada di Fortress of Solitude dan dia mempergunakannya sebagai senjata untuk menghancurkan Amerika selain dia menghancurkan Superman. Jadi ambisinya ini adalah dia ingin membelah separuh pulau Amerika ya, separuh benua Amerika, dan separuhnya lagi itu akan dihancurkan oleh dia. Sebenarnya separuhnya lagi akan dibuat oleh dia sebagai negara dan dia akan menjadi presidennya. Anjir, jadi itu semua politik-politiknya tuh gila banget kalau Lex Luthor ya, karena Lex Luthor itu adalah salah satu villain yang benar-benar cerdas gitu loh. Itu yang gue suka dari Lex itu. Dia tuh tidak mementingkan otot, dia yang mementingkan otak. Nah, otaknya kalau cerdas, Superman bisa mati. Ya seperti itu. Oke, bagian lanjut lah. Dan juga untuk si Lex itu, gue pikir untuk Lex ini akan pakai suitnya ya, suitnya untuk suit Kryptonite suit ya, yang lo tau lah. Lex itu selalu pakai Lex suitnya, suit yang hijau itu loh, yang bertenaga Kryptonite itu untuk menghancurkan Superman. Tapi di sini dia nggak pakai karena ini masih Lex Luthor yang klasik banget gitu loh. Tapi di sini gue bisa melihat ambisinya Lex di sini sangat-sangat kelihatan sekali. Jujur aja, sangat-sangat kelihatan. Dan jujur gue lihat sih untuk film ini bagus sih. Gue suka pemeran Kevin Spacey sebagai Lex Luthor itu ya, karena gue bisa melihat ambisinya Lex ini di sini tuh bener-bener persis banget yang ada di Smallville ya, persis banget yang ada di Smallville yang gue lihat akhir-akhir ini. Jadi proyek ini akan fokus pada Lois Lane, sudah punya anak ternyata. Nah, punya anak yang namanya Jason. Nah, Jason itu akhirnya diketahui di akhir-akhir bahwa ternyata si Jason ini adalah anaknya Superman ya, karena dia bisa mendorong piano itu dengan satu tangan pada saat ibunya sedang dalam keadaan terancam. Pada saat si Lex itu sudah menahan mereka di situ, dan si Jason gila nih gue ternyata anjir itu protes banget loh itu masa gue lihat itu anjir. Dan ketika itu ya gue ngerti. Jadi gini, selama 5 tahun itu kan Superman menghilang kan. Ternyata Lois Lane sudah mengandung anak, dan anak itu bernama Jason ya. Dan ketika Lois Lane sudah sebagai janda yang kesepian ya, karena dia mengurus anak sendiri, akhirnya ada seorang laki-laki yang melamar dia dan mereka akhirnya menikah. Nah, laki-laki itu adalah anak dari Perry White, anak dari CEO dari perusahaan Daily Planet. Nah, lu kira tuh anjir, Clark Kent saingannya berat lu, pengusaha kaya anaknya perusahaan ya lu. Aduh itu gitu. Jadi ini adalah kesedihan si Clark Kent karena dia menghilang untuk mencari bangsanya yang masih hidup. Ternyata nggak ada yang hidup karena sudah mati semua ya. Ternyata Lois Lane sudah punya suami, dan itu membuat Clark Kent sakit hati sebenarnya sebagai Superman juga gitu loh. Dan dibalik itu semua dia itu juga menyelamatkan banyak orang karena itu sudah sebagai tugasnya itu sebagai Superman gitu loh. Ya, seperti itu. Dan juga gue seneng sih lihat dia beraksi itu, gue suka banget karena gue lihat tatanan rambutnya, dia pakai celana dalamnya masih merah itu masih di luar. Jadi ini karena belum New 52 ya, ini belum New 52, jadi ini masih Superman versi lama. Jadi pakai kayu di luar, terus kostumnya masih ikonik banget. Itu gue suka sih, jadi gue suka. Dan juga untuk final epicnya ya, battlenya, gue suka battlenya di mana pada saat Superman itu mau dihabisi oleh Lex Luthor, karena di situ kan si Superman kan mau dilemahkan dulu kan sama si Kryptonite, sama batu Kryptonite, biar si Superman itu pada saat dia dipukul, disiksa, dia kekuatannya sebagai manusia kembali. Karena kalau dia dipakai Kryptonite, dia kan langsung sebagai melemah kan. Nah, dia melemah sebagai manusia normal gitu loh. Dan juga gue bisa melihat
Superman itu disakiti bagaimana, dia disiksa, dia itu dihakimi sama Lex gitu loh. Karena ya itulah, si Lex itu sangat membenci kepada Superman karena dia adalah alien dan dia tidak pantas hidup di bumi. Itu aja sih untuk ambisinya Lex itu untuk menghancurkan Superman. Tapi kalau gue lihat sesi di Smallville sekali lagi itu lebih dalam lagi ya. Jadi gue suka Lex itu dari Smallville juga di Superman Returns ini ya, gitu sih gitu. Oke, lanjut gini. Tapi di titik asalnya gini, kenapa Superman Returns ini dibuat gitu loh? Karena setelah pada tahun 2006 kan Smallville kan masih jalan tuh. Kenapa mereka nggak ngambil cast dari Smallville ya untuk dibuat Superman ini gitu loh? Wah, gitu loh, karena tanggung gitu loh, tanggung banget gitu loh. Ada Smallville, ada aktor-aktor itu udah siap jadi Clark Kent, Lex, Lois Lane itu. Kenapa mereka nggak di build up jadi movie Superman Returns? Itu adalah menandakan film setelah Smallville gitu loh. Kenapa gitu loh? Jadi gue di sini lihat ya kurang gitu. Jadi gue nggak bisa merasakan Superman-nya untuk versi Smallville ini bagaimana, Starkville bagaimana, Lex ini bagaimana. Jadi gue nggak bisa melihat. Jadi ini benar-benar Earth lain, ini benar-benar universe lain. Jadi nggak satu Earth dengan yang ada di Smallville ya. Gue tangan sekali lagi. Jadi benar-benar beda di sini karena ini dia ngikuti dari versinya Christopher Reeve gitu loh. Tapi Smallville ini kalau gue yang lihat, ini dia bikin universe baru sih. Yang gue lihat karena si Lexnya itu gue lihat dia nggak seambisius kayak yang di versinya Gene Hackman yang merupakan Lex Luthor yang tahun 90-an 70-an itu. Nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar universe baru. Tapi kenapa nggak sekalian gitu loh? Kalau sekalian kan lebih nyatu, bagus filmnya. Jadi seperti itu sih. Aduh, gua nggak tahu sih. Makanya gitu. Aduh. Oke, makin lanjut. Jadi untuk film Superman itu, Superman Returns ini gue bisa melihat betapa rapuhnya Superman karena cinta sosoknya Lois Lane, akhirnya dia menikah dengan orang lain dan anaknya si Jason ini sudah menjadi anaknya dan dia sangat powerful dengan Clark Kent karena sebenarnya kalian tahu bahwa Lois Lane yang di sini dia tidak tahu identitas Superman karena dia belum tahu identitas Superman yang asli bahwa dia itu adalah Clark Kent. Dia belum tahu karena gue lihat pada saat dia berbicara dengan Clark Kent di situ dia tampak seperti risih. Dia sangat risih terhadap Clark Kent karena si Clark itu adalah orang yang nerd banget dan juga kutu buku banget. Sebenarnya Lois Lane itu adalah orang yang suka bergaya dan juga itu adalah orang yang benar-benar mengincar berita banget gitu loh. Kemarin pada saat gue lihat interaksi antara Lois Lane dan Clark Kent dan juga Lois Lane dengan Superman itu berbeda banget intensinya mereka. Jadi wow, damn. Dan gue bisa melihat kekecewaannya Lois Lane ketika dia melihat Superman kembali bahwa dia udah meninggalkan mereka. Dia udah meninggalkan Jason dan Lois Lane itu sudah sebatang kara loh. Gila, janda mengurus anak 5 tahun. Lu pikir gampang? Nggak gampang. Jujur aja seorang ibu yang mengandung anak sendiri, terus ngopain anak sendiri, semuanya sendiri, ibu sendiri itu berat loh, sangat berat. Kalau ada yang bertahan sampai sekarang, wah itu gua acungi jempol bro. Lu ibu yang bener-bener, aduh, pinter banget, gue suka banget. Lu berjuang keras untuk anak lu dan gua sangat respect. Gitu ya. Jadi gue suka banget untuk series ini menandakan bahwa ya ini adalah rapuhnya Superman dan juga bagaimana dia bisa menyelamatkan kota tanpa adanya Lois Lane lagi karena dia nggak bisa seperti dulu lagi. Dan Loisnya udah sama orang-orang baru dan juga ya udah jadi suami istri. Gak mungkin kan Superman udah ngerebut anaknya lagi gitu ya gitu. Dan juga pada saat final battle-nya, final scene-nya, ternyata Superman hampir mati karena dia kan ditusuk sama Kryptonite kan. Dia sekarat tuh. Ya sekarat, akhirnya ya dia koma selama beberapa hari dan si The Daily Planet itu bingung menyiapkan 2 koran, 2 artikel headline antara Superman lives atau Superman is dead karena belum ada kabar sama sekali karena dia masih dikabarkan koma si Superman itu. Jadi waduh gila banget sih. Tapi kayaknya ya akhirnya dia masih hidup sih. Dia masih hidup ya, Superman lives ya, dia masih hidup di akhir-akhirnya. Dan si Superman itu menegaskan kepada anak si Jason bahwa dia akan mengalami hal-hal yang sulit seperti yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu adalah Superman ya. Jadi Jason Kent itu memang adalah anak dari Superman dan juga Lois Lane. Memang itu ada juga di komik, ada itu semua, ada kok. Jadi anaknya Superman itu sebenarnya ada banyak kok, ada Jonathan Kent, Jason Kent, habis itu ya ada dua aja ya kalau nggak salah, Jason Kent sama Jonathan Kent itu adalah anak-anak Superman gitu loh. Jadi seperti itu, memang ada di komik aslinya, memang ada gitu, jadi bukan fan made. Tapi di sini final battle-nya ini lucunya, final scene-nya kita diperlihatkan
Lex Luthornya sama Eve Tessmakernya itu mereka itu sudah terjebak di pulau karena helikopternya tiba-tiba kehabisan bensin, mereka terjebak di pulau. Gua kira Lexnya sama itunya itu mungkin mati kayak pada saat badai mereka mau pergi dari pulau Krypton itu karena pulaunya udah mau hancur karena dihancurkan sama Superman kan, diangkat dan juga dilempar ke angkasa gitu. Tapi di sini gua lihat ya Lexnya sama itunya ternyata terjebak di pulau dan itu endingnya bener-bener apa ya, kocak gitu. Jadi ada masih ada unsur komedinya gitu loh. Tapi jujur untuk aktingnya aktingnya Superman ini di sini menurut gua terlalu tenang gitu loh, terlalu gimana gitu, nggak kayak aslinya gitu. Dan juga Clark Kent dibangun di sini, cupunya dapat, gue suka banget, cupunya dapat. Jadi alter egonya dia dengan Superman itu benar-benar beda. Ini yang gue suka. Kalau yang gue bandingkan dengan ada di Man of Steel, jujur aja mohon maaf ya, Clark Kent yang dibangun di situ masih sama dengan ada Superman gitu. Jadi dua karakter ini berbeda tapi sifatnya sama aja gitu loh. Clark Kent tenang-tenang aja, bukan orang yang benar-benar cupu gitu loh. Jadi seperti itu. Memang Clark Kent itu adalah orang yang cupu, Clark Kent itu. Jadi seperti itu ya. Ya, untuk itu aja video kali ini mengenai Superman Returns. Ya, gue kasih nilai 5 dari 10 lah ya, karena masih ada gue suka banget lah gitu. Oke, itu aja video kali ini guys mengenai video review gue Superman Returns. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.